Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah tanggal 24 Oktober 2021. Sebelum saya bacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah diambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai ayat 18, demikianlah bunyinya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik daripada khotbah ini adalah hidup rukun dengan sesama. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita sangat mencintai Indonesia ini. Sehingga kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan keberagaman dan bersaudara di tengah perbedaan dengan hidup rukun. Apalagi saat ini banyak yang memancing perpecahan dan menyulut permusuhan dengan cara menunggang isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin yang mengatakan agar seluruh elemen bangsa mau melayani tanpa pandang bulu. Dengan mengatakan kita harus memanusiakan manusia dan harus melayani tanpa pandang bulu, tidak mempersoalkan perbedaan yang ada. Semua manusia sebagai makhluk sosial yang normal menginginkan hidup rukun dan damai dengan sesama. Baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan jemaat, bertetangga, bergaul dan bermasyarakat, berorganisasi, bahkan di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berinteraksi dengan sesama. Sebab sesungguhnya kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita butuh orang lain. Sehingga sangatlah penting untuk hidup saling memperhatikan dan saling peduli seorang terhadap yang lain. Bunda Teresa pernah berkata demikian. Aku hanya ingin agar Anda memperdulikan tetangga sebelah rumah Anda. Apakah Anda mengenal tetangga sebelah rumah Anda? Apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa ini mau mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita telah hidup berdampingan dengan orang lain. Ataukah selama ini kita hidup hanya berpusat pada diri sendiri? Padahal tidak asing bagi kita pemahaman yang mengatakan bahwa tetangga kita disebut sebagai keluarga yang terdekat. Namun dalam kenyataan, ternyata ada orang memang yang tidak mengenal tetangganya. Tetangga sebelah rumahnya, ada yang tidak mau peduli dengan orang di sekitarnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, rukun itu berarti baik dan damai, tolong menolong, dan masih banyak lagi. Dari kata rukun yang menjadi dasar diturunkan menjadi kata kerukunan yang berarti perihal mengenai hidup rukun, bersatu hati,
Dengan demikian, pengertian kerukunan adalah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatukan makhluk sosial, baik secara individu maupun kelompok, untuk memberikan rasa kenyamanan, memberikan rasa ketentraman. Kerukunan dalam persaudaraan dapat diartikan sebagai sesama manusia atau sesama saudara yang hidup di dunia ini harus bisa menjunjung nilai-nilai kerukunan sebagai perwujudan perbuatan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, penulis kitab Ulangan menggambarkan bagaimana Musa dengan bijaksana dan tegas memperingatkan orang Israel akan apa yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan apabila mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Apabila orang Israel yang telah menerima keselamatan oleh kekuatan tangannya tetap setia, maka mereka akan menikmati semua kebaikan dan semua keuntungan dari tanah Kanaan yang subur dan penuh pesona itu. Namun, apabila orang Israel tidak setia kepada Tuhan dengan beribadah kepada ilah-ilah lain, maka mereka akan mendapat murka dari Tuhan, dan tanah Kanaan tentu akan menjadi kutuk bagi mereka. Tuhan telah memilih Israel karena kasih-Nya. Sebagai gantinya, maka Israel juga harus mengasihi Allah dan harus setia kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Israel harus mematuhi hukum-hukum dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam pasal 24 ini, kita juga menemukan Allah memberi ketentuan-ketentuan untuk dilakukan oleh umat Israel, yaitu tentang melindungi semua manusia. Bagaimana sikap mereka kepada sesama manusia. Umat Israel dilarang membuat sesamanya menjadi menderita, tetapi harus saling memperhatikan, harus saling membantu. Bahkan dalam ayat perikop ini, umat Israel diajarkan agar bersikap kasih kepada orang asing, kepada anak-anak yatim, bahkan juga mau memperhatikan dan mengasihi, yaitu para ibu janda. Dengan memberikan hukum dari Allah yang isinya mengajarkan mereka untuk memperlakukan orang asing yang tinggal bersama dengan mereka dengan penuh keadilan, dengan penuh kebebasan yang akhirnya mereka nikmati. Umat Israel diperintahkan untuk menghormati orang-orang asing dan memberikan hak-hak legal yang penuh kepada mereka, mengingat mereka sendiri pernah menjadi seorang asing sebagai seorang budak di negeri Mesir. Allah telah membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka bangsa Israel harus mengingat karya Allah yang sungguh luar biasa itu dan bisa menjadi berkat bagi orang asing, memelihara hidup anak-anak yatim, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan para janda. Perintah dan pengajaran yang kita baca tadi di dalam ayat 17 sampai ayat 18 ini mau menjelaskan bahwa
bangsa Israel harus mau mentaati peraturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Peraturan ini menyangkut tentang hak-hak manusia yang tidak boleh dilanggar. Karena Tuhan tidak senang terhadap sikap-sikap pelanggaran kemanusiaan. Misalnya dikatakan, tidak mengambil pakaian atau kain seorang janda menjadi barang gadai. Sebab kain itu tentu sangat diperlukan untuk menghangatkan badan saat tidur di malam hari. Kemudian jika ada berkas yang tertinggal di ladang, jangan diambil lagi. Dan biarkan itu menjadi bagian dari anak yatim dan para janda. Dan jika ada sisa pohon zaitun, di dalamnya jangan diambil lagi. Jika ada umat memetik anggur, maka jangan dia kembali lagi untuk kedua kali memetik. Tetapi biarkanlah sisanya itu, yang tertinggal itu menjadi bagian daripada orang-orang asing, anak yatim, dan para janda. Perintah Allah agar orang Israel memperhatikan kepentingan orang miskin dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa mereka pernah menjadi seorang budak di Mesir. Setelah menerima anugerah Tuhan, mereka harus berbuat baik kepada sesama mereka manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah juga telah menebus kita semua, memelihara kehidupan kita semua dari hari ke hari sampai pada hari ini, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Itu diperlihatkan Allah melalui penebusan Kristus kepada seluruh ciptaan dan Roh Kudus yang selalu menguatkan perjalanan kehidupan warga gereja hingga saat ini. Karena itu, melalui perikop ini ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah adalah kasih. Ia menebus kita dengan kasih-Nya. Karena itu kita juga harus hidup dalam kerukunan dan penuh kasih. Namun kerukunan atau harmoni dalam kehidupan tidak pernah terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara otomatis, melainkan harus diusahakan secara sengaja dan serius, yaitu dengan sikap saling menerima, saling menghormati dalam keunikan, dalam perbedaan dan kepribadian masing-masing. Demikian juga tadi dalam perikop ini, Musa mengingatkan kembali umat Israel tentang perbuatan Allah serta semua hukum, ketetapan, dan peraturan yang harus mereka lakukan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Untuk menciptakan kerukunan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dalam keluarga juga tidak terlepas dari bagaimana seluruh anggota keluarga berperan. Maka hubungan suami istri bisa harmonis, hubungan antara orang tua dan anak-anak bisa begitu dekat dan kompak bila keluarga rukun. Rumah akan menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Tetapi ketika tidak ada kerukunan, tidak ada harmonis di dalam keluarga itu, maka rumah tidak akan pernah menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup di dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat. Pemazmur Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
untuk selama-lamanya. Yang kedua dan yang terakhir, gereja tidak cukup hanya melakukan pelayanan verbal, tetapi juga harus melakukan pelayanan dalam bentuk perbuatan kasih atau diakonia. Apalagi di kota-kota, kita bisa melihat di mana penderitaan sangat mengganas di segala bidang. Maka tidak cukup kalau gereja hanya berfungsi sebagai rumah rohani. Itu tidak cukup. Mereka harus keluar, anggota jemaat harus keluar dari gedung, dari tembok gereja untuk berbuat lebih daripada itu. Berbuat lebih daripada persekutuan dalam rumah rohani tersebut. Mereka harus benar-benar berfungsi sebagai persekutuan pelayanan bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang dahaga, bagi mereka yang telanjang, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terasing, bagi mereka yang tidak memiliki ayah maupun ibu, bagi para ibu yang tidak memiliki suami atau para janda. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengasihi salah seorang dari yang paling hina ini, mereka yang lapar, yang haus, telanjang, sakit, yang hidup sebagai orang asing dan orang tahanan, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin, kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Banyak hal yang Tuhan beri bagi bangsa, gereja, dan keluarga kami. Sungguh hidup kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kami hidup di dalam perselisihan, namun hidup di dalam damai yang penuh dengan kerukunan. Walaupun kami memiliki perbedaan, dan biarlah perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang telah kami terima ya Tuhan, mendorong kami untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami, khususnya orang-orang asing, para pendatang, yatim dan janda, yang terdesak dan teraniaya. Berkatilah juga seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit, Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesehatan. Bagi yang sedang berduka cita, yang bergumul, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan memberikan kepada mereka penghiburan, agar mereka bisa bangkit kembali menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.